Kilo, Juliet, Juliet, Alpha. Ya. Nah, dia biasanya sebelum terbang, radio check, how do you read me? Dia ngecek radio. Oh, artisnya jawab. Papa Kilo, Juliet, Juliet, Alpha, read you 4x4 misalnya, atau 3x3, atau loud and clear misalnya. Ya, jadi biasanya punya kode tersendiri. Kalau pembacaan 3-3, itu biasanya bagus, bisa didengar, bisa dimengerti. Tapi kalau dia bilang 2x2 misalnya, pembacaan 2-2, wah itu biasanya bisa terjadi tadi miskomunikasi nanti, kecil, pemersek, nah itu jelek. Tapi kalau sudah bilang, reading you 4x4, sangat bagus, atau loud and clear, berarti keras dan jelas. Nah, setiap pesawat dengan itu selalu ngecek. Nah, begitu ya. Jadi komunikasi supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, kalau suara kemersek, ya dibilang reading you 2x3 atau worse, wah jelek banget, ya. Jadi begitu. Jadi kalau dalam pesawat lain bagus, berarti pesawat itu yang jelek. Pesawat lain lagi bagus, loud and clear, semua baca loud and clear. Oh ya wis, berarti hanya satu pesawat yang jelek, berarti radio pesawat itu sendiri yang salah. Begitu. Kita tidak bisa disalahkan. Kita merawat ada 2 pemancar kok. Kalau satu pakai yang satu kan bisa. Begitu. Ya, teknisi tidak bisa disalahkan. Maka itu selalu yang ini ya petugas yang menangani ATC, biasanya ATC yang ditanya duluan, gimana kejadiannya? Ya. Kok bisa pesawatnya nabrak? Nah, dulu Sukhoi nabrak gunung yang di Jawa Barat itu. Ternyata setelah dicek apa? Pilotnya yang tidak tahu medan. Pilotnya kebetulan orang Rusia ya. Orang Rusia yang promosi Sukhoi dulu itu. Nah, pernah nggak kamu dengar kejadian Sukhoi nabrak gunung di Jawa Barat situ? Dia terbang terlalu. Pernah ya? Gunung Salak, Pak. Ya, itu kan yang salah siapa? Pilotnya. Kita dengar rekamannya. Duh, kamu ketinggiannya kurang tinggi. Nah, dia maunya sambil lihat-lihat pemandangan kali ya. Enggak taunya keburu nabrak. Taunya kenapa? Walaupun begini ya, walaupun saya seorang pilot bilang, aku ketinggian 10.000. Ya, padahal aku terbang rendah. Aku bilang 10.000. Wah, bohongi ATC. Tahu-tahu saya nabrak gunung jebret. Nah, nanti black box itulah yang membuktikan. Di black box ternyata, ketinggiannya itu loh tercatat cuma 5.000 feet. Kok pilotnya bohong 10.000? Nggak bisa. Black box yang membuktikan ini terbangnya nggak benar. Nah, semua itu dibuktikan. Ya. Black box itu menyimpan data semua, flight control, ya, terus komunikasi, semua direkam sama black box. Walaupun warna black box itu bukan black box, tapi orange warnanya. Ya, belum pernah kamu lihat ya? Saya dulu sering soalnya. Di waktu saya kerja di Airbus, orange warnanya. Jadi bukan hitam. Kalau hitam, dia jatuh, terpental di mana nyarinya susah. Tetapi kalau warna orange bisa dilihat di mana saja, ya kan? Maka itu petugas-petugas pakai rompi orange supaya bisa dilihat dari mana saja. Oke?
Ya, black box itu namanya aja black box. Memang kotak hitam, padahal warnanya orange. Oke. Izin Pak. Ini siapa ya? Berarti itu yang di pilotnya kena pidana gitu Pak? Nah, kalau pilotnya udah mati, pidana apa? Kalau belum Pak? Kalau belum, ya diusut langsung, bukan pidana, tetapi pencabutan SIM-nya, izin terbangnya dicabut. Berarti Siapa orang mau celaka? Berarti udah nggak boleh terbang. Iya, dicabut izin terbangnya sampai ya ketentuan nggak tahu, persidangan begitu. Kan sering ada ya beberapa kali misalnya salah landing, dicabut dulu SIM-nya, ya CPL-nya dicabut dulu, commercial pilot license itu dicabut, SIM-nya namanya CPL ya, itu ratingnya dicabut. Misalnya dia terbang, yang salah misalkan dia belum punya rating Boeing 747 misalnya, dia menerbangkan 747, walaupun dia bisa menyalahi aturan, sama aja seolah-olah SIM C mengemudikan mobil. Bisa mengemudikan mobil, tapi dia SIM C salah. Nah, itu baru pidana. Melanggar aturan. Oh, berarti. Oke. Ray ini berapa? Kan udah 18 Ray. Iya, kok ada Ray? Izin sepertinya ke kamar mandi, Pak. Oh, enggak, ya Ray ini teman enggak. Izin siap, Pak. TNU juga, Pak. TNU. Siapa? Oke. Kamu di mana sih sekarang ini, kamu di mana? Izin di rumah, Pak, di Sumatera Utara. Tuh di Sumatera Utara. Ya, Pak. Kalau Ray di mana? Ray di Palembang, Pak. Palembang. Ya, Pak. Topan, Ambrosius. Izin, Pak, ada marganya sebenarnya, Pak. Marga apa? Marga Isi marga. Purba, Pak. Purba. Siapa? Purba. Kalau Ray? Izin Ray orang apa? Jawa, Pak. Jawa? Oh, namanya Ray. Siapa? Purba, ya. Beado. Aman, Pak. Aman ya. Iya. Oke deh. Ada lagi pertanyaan? Izin, Pak. Saya mau bertanya tentang noise, Pak. Noise. Kenapa noise? Izin, Pak. Kan misal tuh handphone 1 sama handphone 2. Mereka kan saling berkomunikasi, Pak. Misal dari bandara 1 ke bandara 2. Misal noise itu kan dia misalnya, menurut saya, penangkapan saya noise itu kalau misalnya saya ngomong A, terus kedengaran di sana B, Pak. itu terlalu salah telinganya itu ya. Misalnya saya ngomong A, Pak, terus dia terdengarnya ya agak lain dari informasinya, Pak. Oke. Nah, noise, ya, noise itu bukan sampai A menjadi B begitu ya. Mungkin A minus lah, Pak. Ya, A minus lah ya. Jadi kemerosot, ngorok begitu ya. Begitu sehingga tidak jelas. Ya, pembicaraan tidak jelas. Bukan. Di noise itu gangguan audio, suara baik audio, karena ya tadi ada bisa saja disebabkan oleh noise itu banyak hal ya. Interference bisa. Tahu interference? Belum, Pak. Nah, interference itu begini. Kalau ada frekuensi yang berdekatan,
Ya, nah kadang-kadang kalau kamu nyetel radio, ada suara-suara lain yang masuk, walaupun enggak anu ya, tapi mengganggu. Nah, itu interference, mempengaruhi. Ya, suara yang misalnya kadang-kadang kamu pernah nggak nyetel radio terus ada suara lain yang masuk? Jin ada, Pak. Nah, itu namanya interference. Nah, itu bisa miscommunication. Ya, bisa miscommunication, bisa terjadi kesalahan. Apa tadi ya? Nggak jelas. Nah, bisa juga noise diakibatkan mungkin bukan suara, yo frekuensi yang berdekatan, interferensi, tapi nggak ada suaranya, jadi kemerosok. Dengarnya nggak jelas. Kayak ada hujan, kayak ada apa. Itu bisa. Jadi kalau suara hujan, maaf, padahal frekuensi yang lain masuk. Nah, itu noise. Suara kemersek. Izin, Pak. Kalau misalnya di handphone itu kan, Pak, misalnya virus dia, Pak. Ada antivirusnya. Kalau di noise nggak ada anti noise-nya, Pak. Oke. Apa Noise itu 10U14 yang buat ya, sistemnya nanti, Pak? Ya, cara mengatasi noise bagaimana? Quality daripada radiomu harus betul-betul bagus. Artinya begini, kamu kenal dengan bandwidth radio. Lebar pita, Pak. Ya, jadi kalau bisa pada receiver supaya nggak noise, harus receivernya itu harus high fidelity. Ya, jadi harus ini. Kamu lihat gambar ini? Izin lihat, Pak. Oke, ini ya, hebatnya. Misalnya ini di sini di sini ya, ada X plus X. Ya. Izin, Pak. Suara Jadi, Bapak tidak terdengar, Pak. Oke, lihat ya. Frekuensi X misalnya 1 MHz. Yang ini 1,1 MHz. Yang ini 9,9. Oke, lihat gambar ini. Izin terlihat, Pak. Oke, ya. Nah, gambar yang tadi bandwidth-nya yaitu 0,2 MHz atau 200 kHz. Betul? Izin, siap betul. Ya, oke. Nah, sehingga kalau misalkan ada radio yang mengganggu, kalau ada frekuensi yang berdekatan seperti ini, Siapa? pasti mengganggu. Terganggu. Ya, ada pemancar lain yang frekuensinya di situ. Pasti sangat mengganggu. Atau memang sengaja dia mancarkan frekuensi continuous wave, tidak pakai audio, merosot, mengganggu. Ya, nah dulu saya juga suka main-main begitu kalau lagi praktek, teman-teman gangguin,
Saya pikir, waduh radio, wah, ya itu enggak boleh, nakal itu namanya ya. Tapi ya namanya taruna dulu kan seperti itu ya. Nah, saya bisa ganggu. Nah itu sehingga itu enggak boleh. Maka itu kalau bisa kamu punya radio penerima receiver harus yang bandwidth-nya sempit. Oh iya. Iya, 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 iya. Ya, ya, masuk. Oh iya. Siapa? Ya. Kalau bisa saya persempit supaya saya nggak menerima frekuensi yang merah tadi. Nah, supaya nggak terganggu. Jadi biar nggak ada celahnya gitu, Pak. Iya, itu namanya high fidelity. Ya, receiver itu syaratnya yang bagus adalah high sensitivity dan high fidelity. High sensitivity apa? Sensitivitas tinggi itu adalah dapat menerima signal yang sangat lemah, yang kecil bisa diterima. Itu sangat sensitif. High fidelity ya tadi, kalau nggak frekuensi yang masuk di band saya nggak bisa diterima. Nah, terkait dengan quality, ya itu kalau bisa itu high fidelity and high sensitivity. Yang membuat receiver yang harganya mahal seperti itu. Izin Pak, di Indonesia apakah udah ada itu Pak? Udah banyak. Terutama radio-radio komunikasi penerbangan itu harus. Begitu ya. Izin Syaratnya Pak. ada. Nah. Tapi kalau udah menggunakan itu masih ada noise juga apa gimana Pak? Nah, di penerbangan kan ada dibatasi per channel itu paling tidak selisihnya 500 kHz. Nah, mungkin ada radio yang mengganggu waktu transmit itu bandwidth-nya terlalu lebar. Ya, ada pemancar yang maka itu di balai monitoring itu selalu dicek pemancar-pemancar itu nggak boleh memancar sampai mempunyai bandwidth besar. Nggak boleh, itu mengganggu orang lain. Maka itu dibatasi, ada aturannya. Dibatasi, nggak boleh macam radio FM satu dengan satunya itu bandwidth-nya saling mengganggu, sehingga kalau radio-radio FM apa itu kadang-kadang, ini suara radio ini kok masuk ke sini, nah, itu dicek, nggak boleh. Nah nanti ditegur, dikasih peringatan, pemancar kamu nggak boleh memancarkan bandwidth yang sangat lebar. Ya kayak tadi, misalnya ada teman, kewajiban pemancar hanya memancarkan sekian. Nggak boleh kalau ada pemancar yang hasilnya bermanfaat. Nah, tadi. Nanti mengganggu. Harus betul-betul lebar bandnya nggak boleh lebar. Nanti mengganggu yang lain. Nah, itu yang dapat kurang.
Begitu. Iya, bagus, enggak apa-apa, ini pelajaran enggak apa-apa ya. Kita Izin Pak, itu nengok bandwidth-nya dari Spektrum ya Pak? iya, Spektrum Analyzer Pak? iya, betul. Oh, Nah, jadi nanti kalau kamu praktek spektrum, ya alat ukur praktek spektrum, perhatikan. Ya, begitu. Pemancar itu maksimum pada frekuensi yang bekerjanya. Misalnya 100 MHz, sudah pada 100 MHz itu maksimum, terus tidak boleh sampai 101 MHz masih maksimum. Tidak boleh. Bahkan sampai 102 MHz, oh tidak boleh lagi, tidak boleh. Gitu ya, maksimumnya di sini satu aja, ya, tidak boleh lebar, gitu. Itu mengganggu. iya. Oke? Izin siapa? Ini siapa yang masuk? Banyak ini, Sylvia, jadi masuk. Oke. Izin Pak, mungkin rekan-rekan lain ada yang bertanya. Oke, siapa yang mau tanya? Izin bertanya, Bu. Oh. Oke, Rehan. Ya, Rehan. Apa? Oke. Rehan mau tanya apa? Mungkin Pak, mungkin bertanya, apakah benar sekarang marker beacon pada bandara sudah tidak terpakai lagi, Pak? Digantikan dengan TDMA, Pak. Apakah benar, Pak? Kalau dikatakan benar, ya benar. Katakan tidak, ya tidak. Kenapa? Itu satu sistem ILS diharuskan ada marker beacon. Masalah dipakai apa enggak? Ya tergantung pilotnya. Memang lebih suka, lebih enak pilot itu menggunakan TDMA. Tetapi peraturan marker beacon itu tetap ada. Mau pakai kayak terserah pilotnya, ya terserah supirnya. Memang kenapa pakai TDMA? Karena TDMA itu dia jarak langsung terhadap touchdown point, titik pendaratan. Kalau marker beacon, jarak terhadap threshold, jarak horizontal, bukan slant range. Lebih enak jarak slant range. Nah, sementara threshold itu kan tidak di titik pendaratan, masih sekian ratus meter di titik pendaratan. Maka itu pilot lebih suka menggunakan TDMA. TDMA dipasang di mana? Di glide pad pada ILS. Pada ILS, ya nanti kita pelajari semester depan. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Bertanya, Pak. Siapa ini? Indra. Oke. Apa? Izin, Pak. Tadi kan black box itu masih ada kaitannya sama NDB sama VOR itu, Pak. Lantas yang sinyal itu hilang antara komunikasi itu apa, Pak? Sehingga tidak lepas dari jangkauan radar gitu, Pak. Maksudnya black box itu merekam semua, ya, aktivitas pada saat penerbangan. Ya ketinggian, ya merekam voice atau suara komunikasi, yang merekam penggunaan navigasi, ya itu semua terekam. Misalnya komunikasinya broken, jelek, ya itu juga terekam, begitu, ya. Jadi semua aktivitas pada saat terbang itu terekam. Ketinggian nggak terekam, datanya diambil dari mana?
black box mengambil data dari satu, input datanya dari altimeter misalnya, itu untuk ketinggian. Ngambil data dari track navigation, itu untuk navigasinya. Ngambil data dari receiver komunikasi radio komunikasinya, diambil datanya. Itu datanya apa? Audionya yang diambil ya. Baik suara dari ATC maupun suara dari pilotnya itu sendiri diambil, masuk di situ. Nah, jadi semua data yang ada pada penerbangan disimpan di black box. Yang tadi saya katakan warnanya orange, bukan hitam. Ya. Jadi black box itu warnanya orange. Jadi kalau terpental kemana aja bisa dilihat bahwa warna oranye itu ternyata bisa dilihat pada cuaca kurang bagus, ya. Terus ya pokoknya bisa dilihat dari mana-mana. Kalau warna hitam nggak bisa. Biarin aja namanya black box, ya. Padahal warnanya orange. Jadi begitu. Flight control. Ya, jadi flight control-nya pun juga datanya dikirim ke black box. Waktu pesawat miring kek, waktu pesawat menukik kek, itu direkam di black box. Di mana ngambilnya? Di gyro. Nah, kamu nggak tahu ya, ada namanya gyro di pesawat itu. Jadi posisi pesawat itu pas miring kayak nukik kayak itu gyronya memberi masukan. Kalau kamu belajar avionik, kamu akan tahu. Ya, begitu ya. Siapa? Izin Pak, tanya lagi Pak. Ya. Izin yang itu kalau pesawat tidak terdeteksi di radar itu karena pengaruh apa Pak? Karena kan di tower itu di monitornya yang ATC untuk mengontrol itu kan ada batasan-batasannya Pak. Dan itu pun luas Pak. Jadi kan otomatis antara satu bandara ke bandara yang lain itu kan juga pasti saling terjangkau gitu Pak. Lantas yang membuat itu tidak terdeteksi itu apa Pak? Oke. Kalau kamu tahu radar, oke sebentar ya. Kau lihat gambar ini. Ya Pak, lihat Pak. Cewek semalam itu Ya. jawabnya ya apa cewek gitu tinggal dong goblok. Radar hanya bisa memonitor yang ada di sini. Oke, itu pola pancaran radar bentuknya seperti itu. Kalau pesawat yang terbangnya rendah, tidak bisa radar melihat. Maka itu kalau kamu lihat film-film perang zaman dulu, ya, pesawat itu terbang di atas laut mau menuju ngebom ke satu negara yang rendah.
di atas laut. Ya, tahu-tahu datang gitu, Cok. Jadi itu tidak bisa dilihat oleh radar. Nah, itu kalau yang pesawat biasa. Kalau pesawat yang katanya siluman kayak apa itu, nah itu juga mengacaukan. Dia punya frekuensi tertentu yang mengacaukan frekuensi radar. Bisa zaman sekarang. Nah, tapi kita nggak usah itulah ya, nggak usah yang mengacaukan. Target pesawat yang kena scan radar Nah, tapi kalau yang di sini enggak bisa. Karena radar berputar, ya, pesawat terbang yang posisi di sini pun, walaupun dia terbang tinggi, di sini nggak bisa. Nah, ini namanya karena dia berputar, ya. Kalau saya gambar lagi. Oke, jadi keliling berputar. Kamu tahu kayak buah apel begitu kan? Jadi kalau pas di atas nggak bisa. Namanya cone of silence. Ya, itu namanya cone of silence, daerah yang tidak bisa tercover oleh radar. Ya, kalau pada pemancar juga sama, ada cone of silence. NDP punya cone of silence, VR punya cone of silence. Pokoknya sudah tepat di atas pemancar, tidak bisa menerima signal, tidak bisa diterima signal, tidak bisa menerima signal. Namanya cone of silence. Ya, kerucut yang senyap dari gelombang radio. Jadi gitu, ya. Radar itu mancarkannya ya menyorot. Dia karena berputar, ya nyorotnya berputar. Tapi di atas persis dia nggak mantau, nggak bisa mantau. Gitu. Ibaratnya kayak lampu senter, nyorot, diputar senternya. Nah, yang bisa melihat ya yang pas berhadapan dengan lampu senter. Nah, tapi kalau kita lihat dari atas, kelihatan nggak sinar lampu senternya? Nggak kelihatan. Jadi seperti itu, ya. Jadi bisa aja. Terbang rendah bisa. Pesawat terbang rendah bisa nggak menerima signal VOR? Ya nggak bisa juga, sama aja. Karena bentuk polanya seperti itu. Lain dengan NDP ya, nanti NDP. Gimana sih NDP itu? Walaupun pesawat rendah terbangnya bisa nangkap, iya, karena dia termasuk ground wave. Kalau frekuensi sudah VHF,
itu sudah direct wave, terarah, sudah mengarah. Nanti kita minggu depan bisa lihat pola pancaran di kayak apa, ya. Sehingga di daerah-daerah pedalaman yang di balik-balik gunung masih NDP, ya iya itu karena seperti itu. Jadi kalau radar bisa mengcover, ya sudah, nggak bisa. Maka itu ya radar itu kan selain pola pancarannya kayak tadi, ya pesawat yang rendah tidak bisa, juga batas maksimumnya berapa sih dengan kekuatan power misalnya 1000 watt paling berapa 100 nautical mile misalnya, hanya bisa ditangkap sampai dia bisa mendeteksi sampai 100 nautical mile, biasanya nggak sampai, paling iyalah 100 nautical mile itu masih bisa nyampe, bisa terlihat ada pesawat yang datang, pesawat pergi. Nah, tapi kalau pesawatnya di Samudra Pasifik sana, bisa nggak dimonitor oleh radar Surabaya atau radar Biak, radar Jayapura? Ya, nggak bisa. Maka itu pesawat zaman sekarang sistem navigasinya menggunakan satelit. Ya, satelit. Orang bilang pakai GPS. GPS walaupun kamu di hutan misalnya, tidak ada radar, tidak ada apa, ya, kamu bisa tahu posisimu. Oh, saya ada di sini. Karena apa? Dilihat dari satelit, bukan dilihat dari radar. Nah, seperti itu. Nanti kita bicara banyak. Oke? Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu tanya apa? Nanti saya jelaskan. Oke? Bisa Pak, terima kasih Pak. Iyo. Tidak apa-apa. Kamu tanya. Walaupun bukan pelajaran saya ya, saya coba. Jadi tahu ya, yang tadi siapa? Jawaban. Kau dipanggil siapa? Yopan Yopan, Pak. atau Purba? Yopan, Pak. Izin, Pak. Oh, Yopan. Purba juga bisa, saya Pak. panggil Izin. kamu. Oke, Yopan ya. Cynthia. Ini dipanggil Cynthia. Mohon izin siap ya Pak. Cynthia. Indra, panggil Indra. Iza. Oh, ini nama panggilan semua ya. Sylvia, Berlian. Oke. Ada lagi tanya? Kalau nggak ada, ya sampai ketemu minggu depan. Ya. Oke? Ada lagi? Tidak apa-apa ya, Dista, Alvita. Bagus, tidak apa-apa. Kamu tanya, boleh di luar NDD? Boleh ya. Tanya apa? Tidak apa-apa. Nanti saya kalau bisa jawab, saya jawab. Ya. Siapa? Nah, asal kamu jangan tanya, Pak, harga minyak sekarang berapa? Aku nggak tahu, ya. Nggak bisa jelaskan aku. Gitu. Tapi kalau kamu tanya tentang pelajaran, boleh. Ya. Jangan tanya yang bukan pelajaran. Siap? Siapa? Pak. Oke. Ya wes, ya. Oke. Ini puasa semua ya, kecuali Yopan ini ya. Siapa? Izin, alhamdulillah puasa Pak. Mohon izin jaga kesehatan selalu Pak. Oke, terima kasih kalian juga jaga kesehatan ya, supaya kita bisa ketemu di kampus. Oke? Ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Sorry ya. Jadi join Glenn. Sorry.
apa tidak nyogok Ya, ya terima kasih itu kita kan. juga akan sebenarnya gini ya. Saya juga melihat nih, normal gak sih cewek kayak gitu? Kan udah aku chatting dari pagi, jawabnya cuma enggak, iya, enggak, iya, oh iya, ini, iya, iya. Bapak dia lah, tinggi kali harga diri dia. Capek aku chatnya, kan gue bilang kayak gini. Ini aku ngeluh ini soal paketan data, ada agak curhat lah ya. Terus tak bilang, mending balik asrama kayak gini, 1 hari 1,5 giga, aduh parah kali. Terus tahu jawabannya apa? Ya udah balik aja. Maksudnya balik asrama kan bangke gitu, nggak ada menghargai segitu. Ku jawab lah, kayak gini kali bah chatan samamu, nggak ada menghargai. Ku blok langsung tau kok. Cewek apa cowok kayak gitu, bapak dia lah. Tinggi kali harga diri dia.